There was that one place I always thought. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fikih kelas 10. Yuk belajar sama-sama dengan tema konsep fikih dan ibadah dalam Islam. Ada yang sudah tahu dan paham belum tentang fikih dan ibadah? Apa itu fikih? Di dalam syariat Islam terdapat 3 bagian yang sangat penting dan tidak dapat terpisahkan antara satu dengan lainnya, yaitu poin A, ilmu tauhid. Ilmu tauhid berhubungan dengan dasar-dasar keyakinan agama Islam. Poin B, ilmu akhlak. Ilmu akhlak adalah peraturan-peraturan yang berhubungan dengan pendidikan dan penyempurnaan jiwa, misalnya seperti kita harus berbuat benar dan harus memenuhi janji dan harus amanah. Poin C, ilmu fikih. Ilmu fikih adalah ilmu yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya, contohnya ibadah. Ibadah adalah sholat, zakat, puasa, dan haji. Sedangkan hubungan manusia dengan manusia contohnya bermuamalah. Konsep fikih dalam Islam. Fikih adalah bentuk dari kata fikrun yang secara bahasa berarti pemahaman yang mendalam. Ilmu fikih adalah salah satu bidang ilmu dalam syariat yang secara khusus membahas persoalan hukum atau aturan yang berkaitan dengan kehidupan manusia, baik menyangkut individu, masyarakat, maupun hubungan manusia dengan penciptanya. Ruang lingkup fikih. Semua hukum yang berbentuk amaliyah untuk diamalkan oleh setiap mukallaf. Nah, mukallaf artinya orang yang sudah dibebani atau diberi tanggung jawab melaksanakan ajaran syariat Islam dengan tanda-tanda seperti balik, berakal, sadar, sudah masuk Islam. Adapun ruang lingkup fikih yakni poin A, hukum yang bertalian dengan hubungan manusia dengan kholiknya. Poin B, hukum yang bertalian dengan muamalat, yaitu hukum yang mengatur hubungan manusia dengan sesamanya, baik pribadi maupun kelompok. Tujuan syariah secara khusus atau maqasid al-syariah. Poin 1, untuk memelihara agama atau hifz al-din. Poin 2, memelihara jiwa, hifz al-nafs. Poin 3, memelihara akal atau hifz al-akal. Poin 4, memelihara keturunan atau hifz al-nasl. Poin 5, memelihara harta atau hifz al-mal. Perbedaan syariah dan fikih. Syariah, poin 1, bersumber dari Al-Quran dan hadis serta kesimpulan-kesimpulan yang diambil dari keduanya. Poin 2, hukumnya bersifat qat'i atau pasti. Poin 3, hukum syariahnya hanya satu atau universal. Poin 4, berbagai ragam cara pelaksanaannya, tidak ada campur tangan manusia atau ulama dalam menetapkan hukum. Kemudian fikih. Poin 1, bersumber dari para ulama dan ahli fikih, tetapi tetap merujuk pada Al-Quran dan hadis. Poin 2, hukumnya bersifat jani atau dugaan. Poin 3, tetapi harus ditaati oleh semua umat Islam. Poin 4, adanya campur tangan ijtihad para ulama dalam menetapkan pelaksanaan hukum. Ibadah dan karakteristiknya. Pengertian ibadah. Menurut bahasa ada 4 makna dalam pengertian ibadah. Poin 1, taat. Poin 2, tunduk. Poin 3, hina. Dan poin 4, pengertian. Jadi ibadah itu merupakan bentuk ketaatan, ketundukan, dan pengabdian kepada Allah. Untuk lebih jelasnya, ibadah adalah semua bentuk pekerjaan yang bertujuan untuk memperoleh ridha Allah dan mendapatkan pahala darinya di akhirat. Dasar tentang ibadah dalam Islam. Dalam Al-Quran banyak ayat tentang dasar-dasar ibadah sebagaimana firman Allah dalam Quran surah Az-Zariyat ayat 56 yang artinya, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku.
Kemudian dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 21 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakanmu dan orang-orang sebelummu agar kamu bertakwa." Macam-macam ibadah. Secara garis besar, ibadah dibagi menjadi dua, yakni ibadah khasah atau khusus atau juga disebut ibadah mahdoh, dan ibadah ammah atau umum atau disebut juga ghairu mahdoh. Poin A, ibadah mahdoh, contohnya sholat, zakat, puasa, dan haji. Poin B, adapun ibadah ghairu mahdoh, misalnya menyantuni fakir miskin, mencari nafkah, bertetangga, bernegara, tolong menolong, dan lain-lain. Ibadah dari segi pelaksanaannya dapat dibagi menjadi 3 bentuk, yakni sebagai berikut. Poin A, ibadah jasmaniyah ruhaniyah, yaitu perpaduan ibadah antara jasmani dan rohani, misalnya sholat dan puasa. Poin B, ibadah ruhaniyah dan amaliyah, yaitu perpaduan ibadah rohaniyah dan harta seperti zakat. Poin C, ibadah jasmaniyah, ruhaniyah, dan amaliyah, yakni ibadah yang menyatukan ketiganya, contohnya seperti ibadah haji. Prinsip-prinsip ibadah dalam Islam. Prinsip-prinsip ibadah dalam Islam. Ibadah yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dibangun di atas landasan yang kokoh, yaitu poin A, niat beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Fatihah ayat yang 4 yang artinya, hanya Engkaulah yang kami sembah dan hanya kepada Engkaulah kami minta pertolongan. Poin B, keharusan menjadikan ibadah dibangun di atas kecintaan, ketundukan, ketakutan, dan pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Isra ayat 57 yang artinya, orang-orang yang mereka seru itu mereka sendiri mencari jalan kepada Tuhan mereka. Siapa di antara mereka yang lebih dekat kepada Allah dan mengharapkan rahmat-Nya dan takut akan azab-Nya. Poin C, keharusan untuk menjadikan Rasulullah SAW sebagai teladan dan pembimbing dalam ibadah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 21 yang artinya, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagi kalian. Poin D, ibadah itu memiliki batas kadar dan waktu yang tidak boleh dilampaui, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah An-Nisa ayat 103 yang artinya, sesungguhnya sholat kewajiban yang telah ditentukan waktunya. Tujuan ibadah dalam Islam. Tujuan ibadah adalah untuk membersihkan dan mensucikan jiwa dengan mengenal dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala serta mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga ibadah di samping untuk kepentingan yang bersifat ukhrawi juga untuk kepentingan dan kebaikan bagi diri sendiri, keluarga, serta masyarakat yang bersifat duniawi. Keterkaitan ibadah dalam kehidupan sehari-hari. Ibadah dalam Islam menempati posisi yang paling utama dan menjadi titik sentral seluruh aktivitas manusia, sehingga apa saja yang dilakukan oleh manusia bisa bernilai ibadah, namun tergantung pada niatnya masing-masing. Maka dapat dikatakan bahwa aktivitas manusia dapat bernilai ganda, yaitu bernilai material dan bernilai spiritual. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.